Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua pejuang CPNS. Selamat datang di video pertama saya, video belajar bareng SKB Rumpun Komputer. Dan semoga dengan metode belajar ini kita sama-sama bisa mengambil manfaatnya. Semoga kita bisa sama-sama memahami materi yang kita bahas dan semoga kita sama-sama bisa lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi SKB yang akan datang. Oke teman-teman, mungkin teman-teman apabila mempunyai metode belajar yang lain yang mungkin lebih efektif, silakan share metode tersebut melalui komentar. Barangkali kita bisa menggunakan metode itu untuk belajar kita bersama-sama. Yang seperti kita ketahui, untuk menghadapi SKB ini kita sama-sama kebingungan bagaimana cara belajar dan bingung bagaimana kita mulai belajarnya dan bingung bagaimana strateginya. Oleh sebab itu mungkin kita bisa saling sharing, kita bisa saling berbagi untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian SKB yang akan datang. Oke teman-teman, di video pertama ini kita akan belajar bareng yaitu jaringan komputer. Di jaringan komputer ini kita nanti akan bagi beberapa part dan per satu ini kita akan mempelajari dasar jaringan komputer terlebih dulu. Oke teman-teman, langsung aja ya, kita langsung ke slide pembelajaran jaringan komputer part 1. Dalam video ini kita akan pelajari yaitu yang pertama pengertian jaringan komputer, kemudian perangkat jaringan komputer, kemudian topologi jaringan komputer, kemudian jaringan berdasarkan area. Oke teman-teman, kita langsung aja ke pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri adalah kumpulan perangkat jaringan atau network device dan perangkat in-house atau yang disebut end device yang terhubung satu sama lain dan dapat melakukan sharing informasi serta resource. Dari pengertian itu kita tahu bahwa pembentuk jaringan itu ada yang namanya network device, end device, dan untuk bisa terhubung satu sama lain kita butuh interconnection. Dan untuk network device itu sendiri contohnya seperti hub, bridge, switch, dan router. Kemudian untuk end device-nya seperti PC, laptop, mobile, bisa printer juga, dan lain-lain. Untuk interkoneksinya seperti NIC, konektor, bisa berupa media, berupa kabel, jumper, wireless, fiber optik, dan lain-lain. Oke teman-teman, kita masuk ke perangkat jaringan. Perangkat jaringan itu ada beberapa teman-teman, kita akan bahas sebagian aja, tidak semua perangkat jaringan, karena kalau perangkat semua gak tahu akan kelar berapa jam. Jadi untuk pertama yaitu kita bahas tentang router. Router sendiri yaitu berfungsi untuk memperluas jaringan ke bentuk jaringan yang lain yang lebih luas. Router ini bisa dihubungkan atau menghubungkan network atau jaringan menggunakan topologi star atau bus ya teman-teman. Ring juga bisa. Kemudian switch teman-teman. Switch sendiri merupakan sebuah hardware yang fungsinya membagi-bagi jaringan lokal ke banyak komputer. Sementara fungsi utamanya switch ini ialah untuk menerima sinyal mengirim data jaringan dari server ke jaringan perangkat lain. Kemudian hub teman-teman, sebenarnya fungsinya sama seperti switch, yaitu gunanya untuk membagi server ke jaringan lain. Adapun kelemahan dari hub ini ialah jika ia rusak, maka transmisi jaringan ke komputer juga tidak dapat berjalan. Dengan begitu dia tidak dapat mengatur kecepatan data yang dikirimkan ke komputer lainnya. Oke. Untuk perangkat jaringan selanjutnya yaitu teman-teman bridge ya teman-teman. Bridge sendiri sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain bisa diterima. Kemudian ada repeater ya teman-teman. Repeater ini adalah penguat sinyal teman-teman. Perangkat repeater dapat memperkuat sinyal pada jaringan jarak jauh. Kemudian ada NIC yaitu singkatan dari Network Interface Card, merupakan kartu yang juga berperan penting bagi komputer. NIC ini biasanya ditanamkan pada komputer sehingga perangkat bisa terhubung dengan jaringan LAN. Adapun fungsi
NIC ini membuat perangkat dapat terhubung dengan jaringan melalui koneksi kabel. Kemudian selanjutnya yaitu LAN card. LAN card sendiri merupakan perangkat jaringan yang dapat menghubungkan kiriman data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Kemudian ada wireless card. Wireless card sendiri merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan dua device tanpa menggunakan kabel. Kemudian ada access point teman-teman. Access point sendiri memiliki fungsi yang sebenarnya ialah untuk memancarkan wireless sinyal yang dipancarkan dari router untuk membuat jaringan WLAN. Oke teman-teman, itu adalah salah satu contoh perangkat jaringan yang sering digunakan. Terus di dalam sebuah jaringan juga biasanya ada beberapa istilah seperti firewall. Firewall merupakan sistem keamanan jaringan komputer yang fungsi untuk melindungi komputer dari berbagai serangan dari komputer lain. Kemudian ada Wi-Fi. Wi-Fi merupakan singkatan dari wireless fidelity, yaitu teknologi untuk saling bertukar data menggunakan gelombang radio atau nirkabel yang memanfaatkan berbagai peralatan elektronik. Kemudian ada internet teman-teman. Kita nggak asing dengan internet lah. Internet sendiri itu merupakan singkatan dari interconnection networking, yaitu jaringan komunikasi global yang terbuka menghubungkan miliaran jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis. Oke teman-teman, di dalam perangkat jaringan sendiri, kalau dipresentasikan dalam topologi, maka perangkat-perangkat jaringan kita itu memiliki simbol-simbol tersendiri, yaitu seperti tabung dengan 4 anak panah ini merupakan simbol dari router teman-teman. Kemudian ada balok dengan 4 anak panah, ini merupakan simbol dari switch. Kemudian ada balok dengan 1 anak panah, ini merupakan simbol dari hub. Kemudian dengan dinding seperti dinding ini adalah merupakan simbol dari firewall. Kemudian ada sinyal seperti ini merupakan simbol dari Wi-Fi. Kemudian ada awan, ini merupakan simbol dari internet. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang simbol garis penghubung teman-teman. Simbol dalam jaringan itu untuk bisa saling berbagi atau terkoneksi satu sama lain itu kita butuh namanya interconnection, atau yang biasanya kita menggunakan kabel ya teman-teman. Dalam topologi jaringan sendiri, kabel dapat dipresentasikan seperti gambar ini teman-teman. Kalau kabel straight kabel itu bisa dipresentasikan dengan garis lurus. Kemudian kalau crossover kabel itu bisa gambarkan dengan garis patah-patah serial seperti gambar ini, kayak tanda petir. Kemudian interchannel seperti gambar yang ada di slide ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan belajar bareng tentang topologi jaringan. Topologi jaringan sendiri ada beberapa, yaitu salah satunya adalah bus. Bus sendiri merupakan topologi yang suatu cara atau metode yang digunakan dengan menghubungkan dua maupun lebih dari komputer secara serial menggunakan kabel utama untuk pusat lalu lintas data sebagai senternya teman-teman. Ini adalah salah gambaran dari topologi jaringan bus ya teman-teman, bisa kita lihat di slide. Kemudian yang kedua yaitu topologi jaringan ring. Topologi jaringan ring sendiri merupakan metode topologi jaringan yang menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti sebuah lingkaran. Untuk membuat jaringan berbentuk lingkaran tertutup seperti sebuah cincin, setiap komputer perlu dihubungkan secara seri satu sama lain. Sistem topologi jaringan berbentuk ring dibuat untuk bisa saling berinteraksi dalam keadaan dekat ataupun jauh teman-teman. Untuk gambaran topologi jaringan ring seperti yang ada di slide ini teman-teman, ya, jadi berbentuk seperti cincin yang tempat-tempat melingkar gitu. Kemudian topologi selanjutnya yaitu topologi star teman-teman. Kalau topologi star ini adalah jaringan berbentuk bintang ya teman-teman, yaitu jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Jadi masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah sistem jaringan. Oke, seperti ini teman-teman, bisa dilihat ini.
Ini jadi dia terpusat dengan di tengah ya teman-teman, nodenya saling terhubung di tengah. Kemudian topologi jaringan tree ya teman-teman. Topologi jaringan berbentuk pohon ini merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama. Beberapa topologi star jika diibaratkan dengan bentuk seperti pohon, topologi bus adalah batang utama menghubungkan beberapa topologi star sebagai rantingnya. Oke, gambarannya seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ini ada topologi bus, kemudian dia ada topologi starnya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu topologi mesh teman-teman. Topologi mesh sendiri adalah topologi jaringan yang sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Koneksi antar komputer secara langsung seperti ini disebut dedicated link ya teman-teman, dan bisa dilihat seperti gambar ini, rumit sepertinya. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu kita akan belajar bareng jaringan berdasarkan area ya bun. Jaringan berdasarkan area itu ada 3 teman-teman, LAN, MAN, dan WAN. LAN sendiri adalah singkatan dari Local Area Network, yaitu merupakan jaringan sederhana dalam satu gedung, kantor, rumah, atau sekolah, biasa menggunakan kabel UTP ya teman-teman. Nih, seperti gambar ini kita di dalam sebuah gedung, ada yang beberapa komputer, printer yang terhubung dalam satu komputer server ya teman-teman. Kemudian MAN yaitu Metropolitan Area Network. MAN sendiri merupakan gabungan dari banyak LAN dalam satu wilayah teman-teman. Misalnya dalam gambar ini kita bisa lihat misal beberapa jaringan terhubung satu sama lain menggunakan jaringan internet. Kemudian topologi yang terakhir yaitu WAN ya teman-teman, atau Wide Area Network. Wide Area Network sendiri adalah jaringan yang menghubungkan banyak MAN antar pulau atau bisa negara atau benua teman-teman. Medianya dapat berupa satelit atau kabel fiber optik teman-teman. Untuk gambaran bisa kita lihat di sini ada di sebuah jaringan antar pulau, antar benua ini dihubungkan dengan satelit. Terima kasih teman-teman sudah belajar bareng bersama saya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi SKB yang akan datang. Kita diberi kemudahan, yang penting kita diberi kesehatan teman-teman, agar supaya kita bisa melaksanakan SKB dengan baik. Dan dengan persiapan-persiapan seperti belajar bareng kita ini, semoga kita dipermudah ya teman-teman besok, dan semoga tahun ini kita bisa diangkat menjadi ASN yang amanah ya teman-teman, dan semoga kita menjadi ASN yang bukan sekedar ASN tapi ASN yang berkualitas, dan semoga juga kita sama-sama bisa saling support satu sama lain, bisa saling mendoakan satu sama lain teman-teman. Dan kemudian jangan lupa juga kerjakan soal-soal yang sudah saya buat sebagai latihan buat kita sejauh mana pendalaman kita tentang materi yang kita bahas gitu. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk di like video ini ya teman-teman. Terus jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Siapa tahu teman-teman yang ini juga ingin belajar bareng bersama kita, dan jangan lupa untuk di subscribe video ini agar supaya saya tetap semangat bikin video belajar bareng ini. Dan jangan lupa untuk di follow juga Instagram saya di @yang_widi_sableng. Terus jangan patah semangat, apapun yang terjadi belajar, kita harus tetap mempersiapkan diri untuk menghadapi SKB yang akan datang. Tetap optimis, tetap positive thinking. Salam pejuang CPNS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.